Bismillah atau basmalah 3 kali, tahan napas. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali, tahan napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya. Halo para pecinta YouTube, alhamdulillah rabbil alamin. Berjumpa kembali di channel Ki Paku Bumi. Untuk kali ini saya akan membahas tentang cara membuka mata batin. Jadi bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, nanti akan saya babar pada pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, yang mau komentar ide silahkan di bawah ini. Dan kita lihat dulu intro berikut ini. Oke, sahabat YouTube yang berbahagia, dalam waktu yang lalu saya pernah dalam video yang sudah lalu menjelaskan tentang apa itu mata batin. Yang kadang memang orang tersebut itu salah penafsiran tentang masalah mata batin, apa yang dilihatnya dan lain-lain, itu kadang salah penafsiran. Ya wajar sih, karena memang hal masalah kegoiban itu memang membutuhkan sebuah wawasan. Dalam kali ini, bagaimana sih cara membuka mata batin? Kadang orang tersebut itu terfokus tentang masalah mata batin ini dalam hal masalah goiban, supaya bisa melihat goib, supaya bisa melihat penampakan. Sebenarnya fungsi dari mata batin itu tidak hanya hal-hal tersebut, tapi untuk hati ataupun batin kita lebih peka akan sesuatu. Kita lebih tajam dalam mencerna sesuatu, kita lebih respon dalam mengatasi ataupun mencermati sesuatu. Dengan terbukanya mata batin ini tidak hanya dalam hal kegoiban saja, tetapi jiwa ataupun hati kita itu akan mudah merespon. Apalagi dalam zaman sekarang ini memang sudah carut marut hiruk pikuk. Dalam konten-konten YouTube itu banyak pemahaman-pemahaman, entah itu dalam hal apapun, goiban ataupun memang hal-hal yang lain, itu sudah carut marut sekali. Makanya pinter-pinternya kita untuk menyaring. Dalam bab mata batin,
yang harus kita ketahui adalah satu, pemahaman dulu tentang mata batin. Jadi video yang lalu itu silahkan Anda simak, lantas cermati, pahami tentang apa itu mata batin. Dan setelah sudah memahami, sekarang kita menuju untuk bagaimana cara membuka mata batin. Pertama, cara membuka mata batin adalah kerilekan. Jadi kita itu harus rileks. Jangan ada ketegangan dalam saraf otot kita, itu jangan ada ketegangan. Untuk rincian lengkapnya nanti akan saya tuliskan. Jadi sahabat YouTube bisa dicatat ataupun bisa dikerjakan, tetapi khususnya ini untuk wawasan saja. Alangkah lebih baiknya ketika memang mempelajari bab kegoiban itu langsung ke guru. Pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah, karena kita memang orang Islam, maka sholat hajat terlebih dahulu. Kita melakukan sholat hajat. Setelah melakukan sholat hajat, kita kirim Fatihah tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat dan seterusnya. Dan selanjutnya ketika memang saudara sekalian mau mengikuti tutorial ini, cara ini, maka setelah kirim Fatihah ke Kanjeng Nabi, sahabat dan lain-lain, maka untuk sebagai sanad kirim Fatihah ke saya sebagai pengijazah ke Ki Pakubumi. Setelah selesai kita melakukan proses tawasul, kita harus duduk dengan rileks. Jadi posisi duduk itu kita harus rileks. Lantas kedua tangan ini harus diletakkan ke lutut kita, kedua lutut kita. Buka kedua telapak tangan, posisi di atas lutut. Lantas kita baca, ingat sebelum melakukan itu kita baca syahadat 3 kali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca 3 kali. Dan selanjutnya baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Selanjutnya baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah membaca, maka kita niatkan, ya Allah, saya berniat untuk membuka seluruh titik cakra yang ada di dalam tubuh saya supaya terbuka dan membuka mata batin saya, membuka mata hati saya supaya tajam dan bisa melihat kegoiban dengan izinmu. Nah, setelah berniat, jadi lakukan pembacaan syahadat dulu 3 kali, sholawat 3 kali, lantas Allahu Akbar 3 kali, lantas baca niat. Setelah selesai,
gunakan minyak non alkohol, entah itu minyak apa, yang penting non alkohol. Yang lebih baik itu pakai misik putih, ya, misik putih. Kita oleskan di ujung telunjuk. Lantas bagaimana selanjutnya? Setelah kita oleskan di ujung telunjuk, kita tempelkan ke pertama ubun-ubun. Jadi telunjuk tangan ini yang sudah dioleskan oleh minyak tadi, itu tempelkan ke ubun-ubun. Lantas kita konsentrasi baca bismillah atau basmalah 3 kali, tahan napas. Bismillahirrahmanirrahim, 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 3 kali, tahan napas. Setelah baca basmalah, masih dalam kondisi tangan jari menempel ke ubun-ubun, kita baca Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Baca 3 kali. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. 1 kali lagi. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Nah, lantas setelah proses dari ubun-ubun, maka kita berpindah ke titik cakra ajna. Kita tempelkan dengan olesan minyak tadi, tempelkan ke titik cakra ajna tersebut. Lantas ulangi bacaan seperti tadi. Ulangi. Setelah selesai, maka pindah ke titik ulu hati. Kita oleskan minyak, lantas tempelkan ke titik ulu hati. Baca yang seperti tadi. Nah, setelah selesai, maka kita fokus ke telapak tangan. Fokus ke telapak tangan, lantas baca yang seperti tadi. Setelah selesai dari titik-titik tersebut, maka insya Allah cakra-cakra kita terbuka. Dan untuk kita menajamkan, maka kita harus lakukan sering meditasi. Jadi untuk tutorial ini, saudara-saudara sekalian itu harus memperhatikan ataupun menyimak penjelasan saya dari awal, supaya memang jelas, dan nanti saya akan tuliskan di layar supaya memang bisa dipahami. Tadi proses pembukaannya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita menajamkannya? Penajaman mata batin itu dilakukan dengan cara memperbanyak meditasi. Apa yang dinamakan meditasi? Meditasi adalah menenangkan hati, jiwa, dan pikiran kita dengan rileks, dengan posisi kita itu memejamkan mata, lantas mengatur napas dengan halus, dan lakukan proses ini selama kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Dalam proses kita bermeditasi, kita sebelumnya harus meniatkan dulu supaya memang
minta perlindungan kepada Allah supaya dijagakan dari hal-hal yang negatif. Jadi sebelum melakukan meditasi kita meminta kepada Allah untuk supaya dijagakan dari hal-hal negatif. Setelah itu kita lakukan proses meditasi. Dalam proses meditasi jangan sekali-kali pikiran ataupun saraf otot kita itu tegang, jangan sekali-kali. Jadi kita harus benar-benar rileks, kita harus santai, dan yang perlu diingat pas waktu kita melakukan meditasi dalam batin, kita harus membaca terus-menerus Ya Latif, Ya Khabir, Ya Latif, Ya Khabir. Ulangi terus-menerus sampai meditasi kita selesai. Jadi demikian tadi tutorial untuk membuka mata batin dan cara bermeditasi untuk penajamannya. Hal ini bisa mencapai titik ketajaman itu ketika memang kita melakukan proses dengan rutin. Dan ingat, kita harus secara alamiah, jangan dipaksakan supaya melihat sebuah penampakan dan lain-lain. Dan dalam meditasi tersebut itu barangkali memang ada tampil sebuah gambaran-gambaran di dalam fokus kita, maka kita dengan rileks terus memandangnya sampai gambaran-gambaran tersebut itu semakin jelas dan semakin jelas. Hal ini tidak bisa kita capai dengan hanya satu kali saja, tetapi perlu dengan ketekunan, ketelatenan, dan yang perlu diketahui adalah pemahaman tentang mata batin tersebut. Jadi demikian tadi tutorial cara membuka mata batin dan cara bermeditasi untuk mengasahnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Dan ingat, untuk sebagai sanad, setelah membaca tawasul maka kirim Fatihah untuk diri saya Ki Paku Bumi, untuk sebagai sanad sebuah keilmuan supaya tidak melenceng pada garis keilmuan. Oke, terima kasih yang telah menyimak, dan jangan lupa yang belum subscribe, tulis komentar barangkali ada ide, dan share supaya wawasan tentang mata batin ataupun kegoiban kita bisa mengetahuinya. Dan jangan lupa gunakan dengan bijak supaya hal apapun yang kita pelajari itu bermanfaat. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.